Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu hubungan antara pecahan, desimal, dan persen. Ya, pecahan, desimal, dan persen adalah tiga cara berbeda untuk menyatakan nilai yang sama. Ya, mengerti ya? Terutama nilai yang menunjukkan bagian dari keseluruhan. Ya, memahami hubungan ini penting karena mereka sering digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan kemampuan untuk mengkonversi satu bentuk ke bentuk lainnya mempermudah perhitungan dan pemahaman angka. Oke, pecahan ke desimal ya. Sekarang pecahan ke desimal. Oke ya. Jadi adik-adik kalau ini nanti belum paham ini kan materinya agak panjang ya. Siapkan pena dan kertas. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan di grup. Oke. Sekarang masuk ke pecahan ke desimal. Cara mengubah pecahan ke desimal yaitu bagi pembilang angka di atas. B ini adalah pembilang dan angka di bawah adalah penyebut. Oke, sudah ingat ya? Contohnya yaitu 1/2. Nah, ini kan bilangan pecahan biasa ya, bilangan pecahan biasa. Ya, ini artinya adalah 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Oke ya, mengerti ya? Sudah saya jelaskan bagaimana 1 dibagi 2 bisa menjadi 0,5. Oke ya. Nanti lihat materi berikutnya. Sebelumnya ya, kalau kalau lupa bagaimana cara mengkonversi ini. Contoh lain yaitu 3/4. 3/4 itu bisa kita menggunakan yaitu sama dengan 3 dibagi 4. Oke ya. Berarti berapa? 0,75. Oke ya. Ingat ya, menggunakan porogapet yaitu 3 dibagi 4, ya kan? 0, oke. Ingat ya ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke materi berikutnya. Sekarang kita ubah dari desimal ke persen. Nah, ini dari desimal ke persen. Cara mengubah desimal ke persen, kalikan desimal dengan 100 dan tambahkan tanda persen ya. Tanda persen adalah seperti ini ya. Contoh 0,5. 0,5 adalah desimal ya, dikali 100. Persen kan 100 ya kan. Nah, kali 100 sama dengan 50%. Seperti ini. Ini dari desimal ke persen. Oke. Lanjut. Sekarang berapa ya? 0,75. Nah, kita konversi ke persen. Berarti dikali, iya, kali 100. Berarti berapa? Ayo, ini berapa berarti? 0,75 kali 100 berarti berapa? Betul. Berarti 75%. Iya, ini ya. Ini berarti dari desimal ke persen. Ya, desimal ke persen. Lanjut
berikutnya sekarang apa? Dari apa ya? Sekarang ini persen persen ke pecahan. Nah, sekarang ke persen ke pecahan. Kita tahu caranya, yaitu cara mengubah persen ke pecahan. Tulis persen sebagai pecahan dengan penyebut 100. Oke, penyebutnya adalah 100 karena persen ya. Lalu sederhanakan jika memungkinkan. Contoh, lanjut ke contoh. Pelan-pelan ya biar lebih paham. Sekarang contohnya adalah 50%. Nah, kita rubah ke pecahan. Artinya artinya 50 per 100. 50 per 100 sama dengan, nah, ini sama dengan 1 per 2 ya. Ini bagi 50, ini juga dibagi 50. Oke, ketemu ya. Nah, ini kan pecahan. Nah, dari persen ke pecahan. Oke. Contoh lagi atau sudah contohnya? Oke, tak kasih contoh lagi. 25%. Nah, bagaimana cara mengubahnya? 25 per berapa? Per 10 atau per berapa? Iya, per 100. Sama dengan berapa? Nah, ini berapa ini kalau sekarang? Nah, ini kan FEB ya kan? Nah, FEB kita menggunakan berarti 25. Berarti ini bagi 25 ya. Bagi 25 bagi 25. 1. 100 bagi 25 berapa? 4. Berarti jawabannya adalah 1 per 4. Oke ya. Tahu ya, ini kan materinya kan sebelumnya di materi-materi pecahan ya, bilangan pecahan, atau materi di desimal ya, materi desimal. Nah, ini kan sudah saya kupas. Jadi ini hanya pengulangan saja. Jadi kalau masih lupa, silakan cari lagi video-video di materi bilangan pecahan biasa atau desimal. Lanjut. Sekarang persen ke desimal. Persen ke desimal. Ya. Siap? Cara mengubah persen ke desimal. Bagi persen dengan 100. Bagi persen dengan 100. Contoh. 20% ya. 20% ke desimal. Artinya 20 per 100. Nah, sama dengan 0,2. Nah, ini adalah desimal. Oke? Paham? Lanjut. Contoh lagi atau lanjut lain. Contoh lagi. 75% artinya berapa? Yaitu 75 bagi 100 sama dengan 0,75. Oke. Udah clear ya antara persen ke desimal. Udah clear. Sekarang
Ini desimal kepecahan. Wah, ini materi ini lengkap banget ini. Lengkap banget ini sekarang. 5 ya. Nomor 5. Desimal kepecahan. Desimal kepecahan. Desimal kepecahan. Cara mengubah desimal kepecahan, tuliskan desimal dalam bentuk pecahan sesuai tempat desimal ya. Ingat ya, desimal itu ada pecahnya 10, terus ada 100, ada 1000. Nah, ini kan pembagian tergantung ada berapa koma di dalam pembilang ya. Ingat ya. Contoh ya. Contoh 0,4 sama dengan berarti berapa? Nah, 4 per berapa? Nah, karena di belakang koma adalah satu angka, berarti kita menggunakan 10. Nah, berarti 4 per 10. Berarti berapa ini? Kita sederhanakan, yaitu menjadi 2, ini menjadi 5. Oke ya. Contoh lagi enggak? Oke, contoh lagi, satu lagi. 0,125 ya. Kita bahas 125. Ah, karena di belakang koma ada 3 angka, berarti kita menggunakan berapa? Kita menggunakan yang 1000. Karena 3 angka 1, 2, 3 1, 2, 3, berarti per 1000 sama dengan kita menggunakan FEB 125. 125 bagi 125 ketemunya 1. 1000 bagi 125, ini FEB ya, FPB 125, FEB nya ini 125, berarti ketemunya adalah 8. Jawabannya adalah 1/8. Oke ya. Jadi untuk materi sini udah paham ya, ini udah lengkap sekali. Kalau masih belum paham, nanti saya pecah-pecahkan lagi pembahasannya. Silakan simak di materi-materi yang telah kita sediakan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya.